teman-teman webinar, apa kabarnya nih? Semoga sore hari ini teman-teman semuanya masih diberikan semangat dan tentunya kesehatan untuk kembali menggali ilmu, mendapatkan ilmu dan mentransfer ilmu yang terutama pada webinar kita hari ini. Perkenalkan, aku Dwi Rinawati sebagai moderator yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan pada acara webinar Raih Potensi 3, All About PKM, menggali keberhasilan dan tantangan dalam riset mahasiswa. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dah kenal, ayo kita ajak kegacauan. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Nur Laili Alfiatin. Selamat sore Kak Lail. Halo, sore. Ini saya manggilnya apa nih Kak? Kak Nur, Kak Laili. Leli aja, panggil Leli. Oke. Apa kabar nih Kak Laili hari ini? Kalau kabarnya kebetulan hari ini baik banget nih. Gimana buat dari Mbak MC sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah dari MC-nya, dari moderatornya hari ini cukup baik. Oke, gimana nih Kak kegiatannya hari ini? Apakah sibuk atau banyak kerjaan atau menikmati weekend-nya? Oke, kebetulan buat kemarin sama hari ini lagi ada acara MUBAS, jadi sedikit sibuk, tapi nggak apa ya, nggak patah semangat buat nyebarin kayak informasi atau sharing ke knowledge ke teman-teman semua gitu. Wah, Masya Allah sekali ya. Di tengah kesibukannya Kak Lil ini masih menyempatkan diri nih untuk menyapa teman-teman sore hari ini. Di mana lagi kalau bukan di webinar Pionir Muda, webinar Raih Potensi 3. Dan tentunya nih, tema kita kali ini tuh pas banget nih sama narasumbernya. Karena narasumber kita kali ini itu merupakan salah satu mahasiswa yang lolos pendanaan PKMK tahun 2023. Wow, berarti ini masih anget banget ya nih Kak ya. Masih anget banget untuk ditanya-tanya, ditanya tips and tricksnya untuk PKM itu seperti apa. Kak Leil, Hai, iya. Kebetulan lolos pendanaannya di tahun 2022 sama 2023 kemarin ini sih. oke. Kak Leil, aku boleh bedah nggak si Kak ini CV-nya Kak Leil? Boleh dong. Oke, biar teman-teman di rumah ini makin akrab, makin tahu secara dalam tentang Kak Lil nih. Oke guys, please mohon disimak ya CV-nya Kak Lil. Karena cuma di webinar Pionir Muda ini, iya di webinar Raih Potensi, teman-teman bisa kenal Kak Lil lebih dalam. Oke, boleh tim webinar untuk men-share CV-nya Kak Lil? Apakah sudah ada CV-nya? Oke, ini udah ada nih CV-nya Kak Lil. Nama lengkapnya Kak Lel itu Kak Nur Laili Alfiatin Muharoma. Kak Lel ini merupakan salah satu mahasiswi program studi teknik lingkungan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan Kak Lel ini juga merupakan salah satu analitis nih, aktif dalam analitis kelestarian lingkungan dan berkecimpungan di bidang kepenulisan dan penelitian ilmiah. Untuk pengalaman organisasinya sendiri, Kak Lil ini pernah menjadi salah satu wakil ketua umum unit kegiatan mahasiswa UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur dari tahun 2023 sampai sekarang ya Kak ya. Dan tergabung dalam Gerakan Lingkungan Lestari UPN Veteran Jawa Timur sebagai Sekretaris Umum tahun 2022 sampai 2023. Nah, untuk pengalaman volunteernya teman-teman, Kak Lil ini pernah berkecimpungan ke dalam Environmental Science and Engineering Conference, jurnal UPN Veteran Jawa Timur sebagai seorang copy editor jurnalis.
dan menjadi salah satu bagian dari majalah Klimaks Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Dan pernah mengikuti kontes mobil hemat energi yang diselenggarakan Balai Pengembangan Talenta ini Kak Lil sebagai sekretarisnya. Sekaligus menjadi ketua pelaksana webinar kepenulisan BMC dan KTI UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur. Dan untuk achievementnya Kak Lil, ini Kak Lil merupakan salah satu mahasiswa yang lolos pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW bidang kewirausahaan tahun 2023 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Sekaligus lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan tahun 2023. Wow. Dan ini merupakan juga salah satu penerima pendanaan bisnis modal competition UPN Veteran Jawa Timur. Dan Kak Lil juga merupakan salah satu finalis lomba karya tulis internasional Universitas Pertamina. Dan Kak Lil merupakan salah satu mahasiswa yang telah mempublikasi nasional pada International Conference Eco Innovation in Science, Engineering and Technology UPN Veteran Jawa Timur. Dan juga ini lagi-lagi lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa PKM bidang riset eksakta tahun 2022 dan beberapa kali menjadi pembicara di beberapa tempat. Oke. Wow, ini menarik banget nih Kak Lil. Hari ini kita bahas tentang PKM dan pengalaman Kak Lil ini nih rata-rata tentang PKM semua nih Kak. Wah, jadi nggak sabar nih buat teman-teman untuk dengar langsung dari orangnya langsung gimana sih tips and trick dan mengenal lebih jauh tentang PKM. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita dengar bersama-sama webinar Raih Potensi 3 All About PKM Menggali Keberhasilan dan Tantangan dalam Mahasiswa. Kepada Kak Nurlaili Alfiatin, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Makasih juga buat Mbak MC-nya sangat semangat sekali ya dalam walaupun udah sore tapi semangatnya nggak loyo gitu. Oke, mungkin langsung aja aku mulai minta tolong panitia bisa dibantu share screen. Oke, panitia, apa terkendala? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat panitia yang mengundang aku buat sharing pengalaman, terus juga knowledge tentang PKM ini. Aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah bergabung di Zoom ini, walaupun tergolong sedikit, tapi nggak apa-apa, karena di sini kita juga sama-sama belajar gitu, jadi nggak ngenal yang namanya sedikit atau banyak orang gitu. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Nurlaili Alfiatin Mukaromah gitu. Aku dari UPN Veteran Jawa Timur dari Prodi Teknik Lingkungan. Sekarang ini aku udah semester 6 ya, udah hampir semester tua gitu. Walaupun udah mau hampir semester tua gitu, tapi kayak masih suka gitu berkecimpung di apa ya kegiatan-kegiatan gitu. Tapi jangan lupa kayak harus bagi waktu juga biar apa ya nggak keteteran antara satu sama kegiatan lain. Oke, di sini aku bakal ngebahas terkait PKM gitu. Next. Oke, teman-teman semuanya tuh biasanya manggil aku dengan sebutan Leli gitu. Buat tahun kemarin 2023 aku lolos pendanaan P2MW dan itu diselenggarain juga oleh Dikti, terus juga pendanaan PKM kewirausahaan itu juga oleh Dikti.
Terus lolos pendanaan inkubator bisnis itu diadain SNIF. Terus juga yang tahun 2022 aku lolosnya itu di bidang PKM riset eksakta gitu. Terus juga di sini aku juga sering ikutan kayak lomba esai, terus juga karya tulis ilmiah, terus juga bisnis plan gitu. Oke, buat di sini karena aku apa ya seneng juga kalau diajak kayak apa diskusi ataupun ngisi materi gitu. Jadi ini beberapa experience aku terkait aku pernah jadi speaker di suatu event gitu. Salah satunya terkait pendampingan KTI sama ESA itu diadain oleh em, tulis ilmiah juga itu di UKM Penalaran dan Kreativitas di UPN Veteran Jawa Timur, terus juga terkait copywriting itu juga di UKM Penalaran dan Kreativitas Jawa Timur, terus juga yang kemarin juga diundang di kuliah tamu di Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur gitu. Oke, bisa next. Oke, sepertinya ada kendala ya dari panitia. Oke, sambil nunggu dari panitia, mungkin di sini aku em, nggak cuma satu arah ya teman-teman. Di sini kalau emang ada yang mau ditanyain bisa tulis langsung di kolom chat juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti di akhir bakal aku jawab gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau pengen tanya gitu. Terus juga setelah acara ini pun kalau memang ada yang mau mentoring kayak Kotama juga terbuka banget gitu biar apa ya nggak berhenti di kegiatan ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya atau apapun gitu bisa bisa aja hubungin aku nanti minta kontakku ke panitia gitu. Oke, bisa next. Kalau emang terkendala mungkin aku bisa coba bantu share screen deh. Sebentar. Oke, aku coba. Oh, udah bisa. Oke. Oke, bisa next slide. Oke, next. Nah, di sini aku kayak punya apa ya, kayak panduan gitu. Nah, aku kayak selalu berpegang teguh pada kata-kata ini gitu. Menurutku, kesuksesan itu nggak hanya diukur oleh seberapa kita mencapai gitu, tapi seberapa sering kita bangkit setelah jatuh gitu. Nah, kalau kita ngukurnya kayak seberapa tinggi kita mencapai, bisa aja tuh suatu saat itu kita kayak timbul rasa sombong gitu. Jadi di sini sebisa mungkin kayak kita harus ngehindari sifat-sifat tercela kayak gitu, sombong, terus juga kayak apa ya, terlalu puas hati gitu. Karena ketika kita berhasil mencapai sesuatu, belum tentu itu udah yang baik banget gitu loh. Maksudnya di atas langit itu kan pasti ada langit lagi gitu. Jadi kayak jangan sombong dulu atas apa yang udah kita capai gitu. Tapi kayak nikmati prosesnya, gimana kita berjuang, terus juga apa ya, kayak ketika kita jatuh atau berada di bawah gitu, kita harus bisa bangkit gitu. Jadi sukses itu ketika kita udah berada di masa yang titik terendah, tapi kita berani dan bisa buat bangkit dari keterpurukan itu gitu. Jadi jangan kayak udah kayak di titik terendah, tapi kita malah pasrah gitu. Kalau gitu tuh sifat-sifat kayak gitu kalau bisa dihilangin gitu. Kalau kita pasrah, kita nggak bakal bisa maju ke depan. Kita bakal stuck di situ aja gitu. Next. Oke, di sini aku nulisnya PKM itu nggak sama dengan LKTI atau esai gitu. Nah, menurutku PKM itu lebih apa ya, lebih kompleks juga gitu. Walaupun di awal kita juga apa ya, isinya juga bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai penutup ya daftar pustaka terus juga lampiran gitu. Tapi PKM tuh beda sama LKTI juga esai gitu. Dilihat dari strukturnya juga beda-beda gitu.
Terus kalau PKM sendiri kan kita tahu kayak ada banyak jenisnya gitu. Ada 8 bidang itu terkait yang pendanaan, terus juga 2 bidang itu terkait yang insentif gitu. Nah, menurutku sendiri belum bisa dibilang menulis proposal esai KTI handal kalau belum lolos pendanaan PKM gitu. Karena PKM tuh lebih dari sekedar nulis gitu. Dulu juga kayak apa ya di SMA sendiri itu ada yang namanya opsi gitu. Opsi itu kayak PKM tapi dia tarafnya buat sekolah gitu. Boleh SMP atau SMA. Nah, dulu aku juga ikut di opsi tapi cuma belum sampai ke pendanaan gitu. Jadi baru apa ya? Lolos di tahap awal gitu. Jadi ada 3 seleksi dulu waktu itu. Nah, dulu aku juga punya keinginan gitu, kok aku belum bisa lolos ya. Terus aku mikirnya gini, oh mungkin karena belum rezeki, jadi bisa dicoba nanti lagi gitu. Terus juga dari maba kan pasti dari maba kalian udah dikasih tahu ya apa itu PKM gitu. Nah, di situ kayak aku punya keinginan lagi gitu. Oh, karena kemarin aku belum lolos, mungkin rezekinya sekarang ya. Ya udah deh aku coba lagi gitu. Jadi menurutku, selagi kita belum berhasil di suatu hal, mungkin itu belum rezekinya ya. Jadi, perlu apa ya, ke coba lagi, terus juga berusaha lagi, terus juga diiringi sama berdoa gitu. Jadi harus balance gitu antara, doa sama usaha gitu. Jadi ketika 2 hal itu benar-benar kita, eee, usahain semaksimal mungkin gitu, siapa tahu, itu adalah rezeki kita gitu. Terus juga untuk PKM sendiri itu, bersifat project management gitu, dan dia kan dapat pendanaan ya, di kegiatan yang kita lakukan. Terus juga nanti ketika udah lolos, pendanaan, itu nanti ada yang namanya, ajang PIMNAS gitu. Nah, kebetulan untuk kemarin ini, masih belum rezeki di PIMNAS gitu, tapi di sini pun, aku apa ya, merasa bersyukur gitu, mungkinnya gitu. Jadi masih perlu usaha sama doa yang lebih keras lagi gitu. Jadi buat temen-temen kayak yang belum apa ya, belum berhasil atau masih gagal gitu, kita nggak boleh putus asa gitu. Jadi tetap berusaha dan berdoa sekuat tenaga gitu. Oke, next. Oke, kayak yang aku bilang tadi ya, untuk, PKM atau program kreativitas mahasiswa itu terdiri atas 2 jenis gitu. Ada jenis yang pendanaan sama ada jenis yang insentif gitu. Untuk bidang pendanaan sendiri itu ada, 8 bidang gitu, itu ada riset eksakta. Nah, untuk riset eksakta sendiri itu, berbasis penelitian gitu, tapi itu untuk penelitian yang bidang saintek. Nah, untuk yang bidang, soshum itu ada juga penelitiannya namanya bidang riset sosial sosial humaniora gitu. Jadi, kayak gini nggak boleh lintas ya, kalau kamu anak saintek, ya udah ikutnya kalau mau penelitian ikutnya yang bidang RE, terus kalau kamu sosum ikutnya bidang yang RSH gitu. Terus selanjutnya ada bidang PKM, pengabdian masyarakat gitu. Jadi buat teman-teman yang seneng sama yang namanya, pengabdian atau jadi anak yang sangat ekstrovert, terus yang juga hubungan sedang pengabdian masyarakat gitu. Selanjutnya ada PKMPI. PKMPI itu lebih ke ipteknya gitu. Jadi, sangat berhubungan dengan adanya, teknologi gitu. Terus selanjutnya ada PKM kewirausahaan. Nah, bagi kalian yang seneng dengan yang namanya bisnis, terus juga seneng yang, apa ya, bisa sesuatu yang bisa ngasilin profit, ini bener-bener cocok banget bagi kalian. Jadi, sebisa mungkin kalau kalian ikut itu tentuin dulu nih kalian minat di bidang apa gitu. Jadi ketika kalian ngejalanin hal itu kayak apa ya, nggak jadi beban, tapi itu bikin kalian, itu udah, apa ya, relate sama, hobi atau kesukaan kalian. Oke, selanjutnya ada PKMKC, Karsa Cipta gitu. Kalau di PKMKC itu dia boleh hanya sebatas prototype, tapi kalau di bawahnya kan ada PKMKI. Nah, untuk PKMKI ini benar-benar harus yang siap untuk diberikan ke masyarakat gitu.
Terus selanjutnya ada PKM VGK gitu. Ini terkait videografi kayak gitu. Jadi buat kalian yang seneng edit-edit, cocok banget buat ikut PKM yang VGK ini. Nah, selain pendanaan itu ada yang namanya bidang insentif gitu. Ini terbagi jadi dua, ada PKM artikel ilmiah sama gagasan futuristik gitu. Nah, dua ini tuh pengumumannya beda ya sama yang pendanaan gitu. Biasanya lebih duluan yang PKM pendanaan daripada PKM bidang yang insentif gitu. Bisa next. Oke. Nah, di sini aku mau jelasin dulu nih terkait em, alur atau tahapan gitu. Nah, yang pertama, kalian harus nyusun yang namanya proposal gitu. Nah, tiap univ itu kan pasti punya aturan masing-masing ya. Kalau di univku sendiri, pertama kita itu ada seleksi jurusan. Kita di apa ya submit ke jurusan, habis itu em, diseleksi lewat fakultas, terus juga baru universitas gitu. Ketika kita udah lolos sampai universitas, nanti kita bakal dikasih kayak username sama password gitu. Itu buat submit di namanya Belmawa. Belmawa itu kayak tempat apa ya untuk mengupdate kegiatan dari PKM sendiri gitu. Nantinya kalau misal lolos pendanaan pun kan ada kegiatan lainnya itu kayak upload laporan kemajuan, laporan akhir, terus logbook. Logbook itu terbagi menjadi dua gitu, ada logbook kegiatan sama logbook keuangan. Nah, jadi di Belmawa itu di situ kayak tempat kita buat ngedrop-ngedrop dari file-file yang udah kita bikin gitu. Nah, setelah kita udah lolos pendanaan kan, kita ngerjain hal itu semua terus ada yang namanya PKP 2. Nah, PKP 2 itu kayak kita mempresentasiin apa yang udah kita kerjain selama kurun waktu berapa ya? 3 atau 4 bulan gitu. Nah, di situ eh kita ngepresentasiin kayak kemajuannya apa aja, apa yang udah kita capai gitu. Terus setelah itu baru nanti kayak nanti ada pengumuman lagi itu ada jedanya sekitar 2 minggu atau lebih gitu. Dan di situ nanti ada yang namanya pengumuman terkait PIMNAS gitu. Nah, untuk PKM sendiri itu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, untuk Tridharma Perguruan Tinggi sendiri ada 3 aspek penting gitu, yaitu ada pendidikan dan pengajaran, terus nomor 2 itu ada penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir itu ada pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, yang udah aku jelasin tadi ya, yang jenis dari PKM sendiri. Nah, hal itu kan kayak masuk ke dalam implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi, PKM ini salah satu implementasi atau output dari Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Terus gimana sih caranya biar kita bisa lolos pendanaan PKM gitu. Nah, di sini harus yang pertama itu high order thinking skill gitu. Kita harus punya apa ya, skill berpikir yang tinggi gitu. Terus juga yang kedua berpikir kreatif, terus yang ketiga critical thinking gitu. Jadi di sini tuh kemampuan berpikir kita itu harus diasah lebih dalam gitu. Jadi yang lolos pendanaan PKM itu benar-benar idenya itu yang luar biasa gitu. Selain luar biasa, harus dilihat juga dari segi administrasinya gitu. Udah apa ya? Udah sesuai belum apa yang udah ditulis di panduan gitu. Terus juga setelah kita ngejalanin PKM itu merupakan kayak apa ya? Jadi pengembangan gitu loh. Kayak mungkin melalui PKM ini bisa mengasah soft skill sama hard skillnya kita gitu. Terus juga untuk MBKM yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di sini sebenarnya setiap kampus tuh punya aturan sendiri ya, untuk di kampusku sendiri ketika gitu. Jadi ada apa ya konversi matkul gitu. Jadi kan lumayan ya kita kayak nggak hanya dapat duit nih, tapi kita juga bisa konversi matkul gitu kan lumayan ya berapa SKS gitu. Kalau aku 7 SKS kalau misal lolos pendanaan PKM gitu. Dan itu untuk di setiap univ itu punya kebijakan masing-masing gitu. Terus juga jadi
indikator kinerja utama gitu. Oke. Oke, menurutku poin penting dari PKM sendiri atau kunci lolos PKM itu pembuatan proposal mulai dari judul sampai dengan substansi bab 1 sampai dengan bab 3 dengan mengamati permasalahan masyarakat yang nyata akan memberikan solusi dengan 5 poin utama. Jadi buat proposal gitu. Soalnya bab 45 itu bab 4 tuh kayak berisi anggaran dana, terus bab 5 itu biasanya cuma penutup gitu. Nah, 5 poin utamanya apa aja sih Kak gitu? Oke, buat 5 poin utamanya itu yang pertama berciri aktual Mas. Bisa kita lihat gitu, kita nganalisis dulu nih permasalahan di sekitar kita gitu. Dan kita nganalisisnya tuh jangan by kualitatif gitu, kita harus lihat by data gitu. Terus juga kita harus solusi yang kita tawarin itu benar-benar bisa apa ya, kayak ngatasin dari permasalahan di suatu atau ide yang udah kita cetusin gitu. Jadi kayak, ada keunggulan yang kita temuin di situ gitu. Terus yang kedua, memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai. Nah, di sini, kayak contoh yang punya aku sendiri ya, aku tuh yang kemarin aku PKMK itu ngubah limbah cangkang rajungan itu jadi produknya itu bisa mereduksi dari bahaya asap rokok gitu. Nah, kalau bisa ketika kita, ikut PKM tuh bener-bener apa ya, output-nya itu nyelesain permasalahan yang ada gitu. Terus yang ketiga, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu kita lihat dulu nih, kita mau mengkaji daerah mana gitu. Apa yang menjadi potensi di daerah tersebut kita ulik, kita cari datanya sehingga kita tahu gitu, oh ternyata di tempat ini nih ada potensi yang bisa digali. Terus juga aku nemuin inovasi dari potensi yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi di situ ada keterkaitan ya antara 5 poin ini gitu. Oke, selanjutnya berbasis IT. Karena sekarang kita udah memasuki era Society 5.0, jadi di sini tuh kalau sebisa mungkin kita harus yang namanya melek terhadap teknologi gitu, jangan mau gaptek. Kalau bisa kita asah terus, kita cari terus gitu. Kita hubungin permasalahan, solusi sama teknologi yang ada gitu. Terus yang terakhir kondisi terkini. Nah, kondisi terkini yang dimaksud kita harus bisa menganalisis permasalahan di sekitar kita. Tren atau isu apa yang yang sedang hype gitu di sekarang ini gitu. Terus dari permasalahan gitu. Oke, oke, ini mungkin di sini aku udah nyiapin kayak pertanyaan apa aja sih yang biasanya ditanyain sama temen-temen gitu. Nah, di sini udah aku rangkum di slide PPT yang udah aku buat gitu. Oke, yang pertama ditanya gini, apa boleh ide PKM kayak tidak sesuai dengan bidang keilmuan? Jadi jawabannya itu ada dua, boleh sesuai dan juga nggak sesuai gitu. Yang nggak sesuai itu ada bidang PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, PKM GT, FGK sama GFT gitu. Jadi di sini kayak boleh misal kita aku kan saintek ya, aku boleh ikut PKMK gitu. Soalnya kan sebenarnya PKMK ranahnya anak sosum, tapi anak saintek tuh juga boleh ikutan PKMK gitu. Terus yang harus sesuai sama linear prodi yang kita ambil gitu. Maksudnya kalau rumpun saintek ya saintek, sosum ya sosum gitu. Itu ada PKM RE sama RSH, PKM PI, KC, KI sama AI gitu. Oke, bisa next. Nah, ini ada juga yang tanya kayak gini. Setiap tahun banyak yang ngumpulin kok, tapi kenapa yang lolos sedikit gitu?
Nah, jadi gini teman-teman, setiap apa ya, setiap universitas tuh punya klasternya masing-masing gitu, dan itu ditetapin mulai dari tahun 2022. Jadi kita lihat dulu nih universitas kita itu masuk klaster berapa gitu. Nah, kebetulan untuk universitasku sendiri masuk dalam klaster 1 di mana eh apa ya, Univ itu ngejaring gitu loh. Kan tadi aku bilang ada seleksi tingkat prodi, terus juga fakultas, terus juga em, ada Univ gitu. Jadi ketika udah sampai Univ itu yang paling final gitu. Karena di situ kayak kita dikasih akun, kita bisa upload di Belmawa itu. Nah, untuk klaster 1 ada 8 bidang itu, pagunya itu 400, terus PKM AI ada 40, PKM GFT itu ada 40. Kalau klaster 2 240 untuk yang PKM 8 bidang, PKM AI-nya 20, PKM GFT-nya itu 20. Terus juga klaster 3 itu 120 untuk bidang yang 8 pendanaan itu. Terus PKM AI ada 15, PKM GFT ada 15. Terus klaster 4 pendanaan yang 8 bidang itu ada 80, PKM AI ada 10, PKM GFT ada 10, pendanaannya yang 8 bidang itu ada 60. Terus juga untuk PKM AI itu ada 5, dan PKM GFT itu ada 5 juga gitu. Nah, tapi walaupun gini ya teman-teman, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, kesalahan gitu. Walaupun itu sepele, tapi itu kayak fatal gitu. Di sini kesalahannya itu yang pertama, TTD bukan basah gitu. Pada tanda tangan itu harus basah. Jadi kita print out dulu, baru kita TTD, terus juga baru scan gitu. Jadi nggak boleh TTD yang digital gitu, nggak boleh. Jadi kalau misal sebagus apapun ide kalian, tapi kayak ada kesalahan yang di sini udah aku rangkum ini, itu bakalan kayak ya udah eh, nggak lolos gitu, karena sebelum dilihat proposalnya, tahap awal yang dilihat itu administrasi gitu. Administrasi itu apa aja gitu. Administrasi itu meliputi ya kayak gini, tanda tangannya bukan basah, terus juga apa ya, biasanya itu dari segi nggak Times New Roman gitu. Kalian pakai Calibri atau Arial itu bener-bener udah kelihatan dan bener-bener fatal gitu. Jadi di situ udah dilihat aja salah, jadi nggak bakal dibaca isi proposal kalian gitu. Terus juga apa ya, kayak margin, terus spasi, hal-hal kecil kayak gitu benar-benar fatal gitu. Soalnya yang pertama dilihat itu dari segi administrasi gitu. Terus juga yang kedua, harga tidak sesuai SBU negara. Kalian terlalu manip apa ya, anggaran gitu. Jadi di anggaran itu kalian kayak yang nggak normal gitu. Misalnya beli beli apa ya, beli bensin sampai puluhan juta, atau sampai apa ya, belasan juta gitu kan, itu nggak make sense gitu. Padahal di apa ya, di anggaran sendiri itu kan udah dikasih tahu ya persenannya, kayak alat bahan maksimal 60%, terus lain-lain itu 15%, kayak gitu-gitu. Jadi di situ kalian harus lihat pedomannya gitu. Ketika kalian masukin reng-rengan harga, dilihat juga kayak totalnya itu udah berapa persen dari keseluruhan yang kalian ajukan gitu. Terus tadi yang ketiga, administrasi terkait yang udah aku bilang tadi. Terus yang keempat itu salah kamar jenis PKM. Nah, ini maksudnya gimana sih Kak, salah kamar gitu. Nah, ketika kalian apa ya, punya ide gitu. Misalnya kalian punya idenya itu terkait PKM KC. Nah, KC itu kan prototipe ya. Jadi kalian boleh ngajuin yang cuma prototipe, tapi kalian masukin ke PKM yang KI, karya inovatif gitu. Jadi di situ udah bener-bener salah gitu. Soalnya dari segi apa ya, fungsi apa, bukan fungsi, kayak tujuan proposal kan udah di breakdown satu-satu nih, kayak ada 8 bidang. Jadi kalian bener-bener kayak pinter-pinter tahu gitu. Kayak oh ini tuh masuknya bidang yang ini loh, yang ini masuknya bidang yang ini gitu. Jadi jangan sampai salah input atau
apa ya, masukinnya tuh salah jenis PKM gitu. Jadi gali dulu, breakdown dulu ide kalian biar nggak sampai salah kamar gitu. Bisa next. Oke, nah yang di sini berapa total dana yang akan diperoleh? Nah, kebetulan di tahun 2022 sama 2023 ada em, perbedaan gitu. Kalau dulu itu di tahun 2022 eh, uang yang dari Belmawa itu turunnya cuma sekitar 7 juta gitu. Tapi di tahun 2023 ada kenaikan gitu, bisa ngajuin sampai 10 juta. Nah, di sini untuk sumber dananya sendiri itu terbagi jadi tiga. Dana dari Belmawa itu 6 juta sampai 10 juta. Terus juga dana dari PT itu maksimal 2 juta. Terus dana sponsor itu kayak dari apa ya, masukan dari yang lain gitu. Kayak boleh dari perusahaan atau kayak apa ya, yang ngasih sponsor gitulah itu maksimalnya 1 juta gitu. Jadi sumber dana yang boleh dicantumin di PKM sendiri cuma tiga ini dengan apa ya, kriteria yang udah aku jelasin di slide PPT ini gitu. Jadi ketika kalian nyusun anggaran dana, ya lihat dulu total yang kalian ajuin itu berapa gitu. Terus juga jangan ngelebihin. Terus nge-breakdown-nya tuh juga harus dilihat gitu loh. Misal dana dari PT itu berapa, dana dari Belmawa berapa, terus persenannya setiap jenis kan beda-beda ya, ada yang 60% maksimal, terus 30%, ada yang 15% gitu. Jadi benar-benar kalian teliti lagi ketika ngebuat anggaran dana gitu. Oke, next. Oke, buat selanjutnya, apa boleh mengirim lebih dari satu proposal PKM? Nah, jawabannya boleh dengan skema yang berbeda gitu. Di sini ada peraturan baru sih teman-teman. Kalau di tahun kemarin itu kayak boleh kalian ngirim sebanyak-banyaknya gitu. Asalkan idenya bagus, administrasi juga benar, pasti kayak lolos gitu dalam pendanaan. Tapi di sini kita ada aturan baru, bukan kita sih, kayak Dikti itu ngadain apa ya, mencantumkan peraturan baru gitu. Jadi setiap satu mahasiswa itu cuma bisa ngajuin satu proposal di skema pendanaan atau skema insentif gitu, baik sebagai ketua ataupun anggota. Ketika kalian apa ya, masuk misal di seleksi univ, tapi kalian lolos 2 sampai univ, jadi kalian nggak boleh. Misal kalian lolosnya di PKM RE sama PKMK. Dua-duanya itu nggak boleh kalian ambil gitu. Jadi kalian harus bisa ngelepas antara PKM RE atau PKMK gitu. Tapi ketika kalian satu PKM RE, satunya PKM AI, itu nggak apa-apa. Jadi ketika kalian nge-submit proposal itu benar-benar kayak apa ya, maksimalin cara ngerjainnya biar hasilnya maksimal gitu. Jadi jangan utamain kuantitas tapi kualitas gitu. Jadi lebih baik kalian benar-benar apa ya, kualitas proposalnya itu yang benar-benar bagus gitu biar bisa lolos sampai univ atau bahkan bisa sampai lolos pendanaan gitu. Oke, yang kedua, ketika kalian udah ikut PKM, kalian tuh nggak boleh ikut kegiatan lain yang diadain sama Dikti. Contohnya kayak P2MB sama PPK Ormawa. Nah, kalau tahun lalu itu masih boleh ya teman-teman. Kemarin aku juga lolos sama di bidang P2MB sama PKM. Itu boleh, boleh lolos dua-duanya. Tapi di sekarang kayak diperketat lagi. Kalau kalian misal em, lolos PKM, ya udah nggak boleh ikut P2MB atau PPK Ormawa. Nah, tujuannya apa sih? Jadi buat dari kemarin sosialisasi aku ngikutin itu karena timeline dari PKM, P2MB sama PPK Ormawa itu timelinenya bersama
Oke, sorry sempat keluar kepental. Jelasin ulang. Ketika kita udah lolos PKM, kita nggak boleh ikut program P2MW atau PPK Ormawa gitu. Pokoknya dari sekarang kalian udah mantep gitu. Mau pilih yang PKM, P2MW atau PPK Ormawa gitu. Jadi kalian nggak boleh ngedouble program yang diadain sama Dikti gitu. Oke, next. Nah, di sini biasanya tanya nih, sering banget tanya kayak gini. Gimana sih cara nentuin topik yang pas untuk PKM gitu? Yang pertama, kaitin permasalahan terkait SDGs. Nah, untuk SDGs sendiri kan ada 17 poin utama nih. Cari nih yang sesuai sama permasalahan sekarang, terus juga cari yang sesuai dengan permasalahan di sekitar kalian gitu. Jadi SDGs ini kayak apa ya, banyak banget gitu loh apa-apa dikaitin sama SDGs gitu. Jadi eh menjadi peluang gitu untuk jadi permasalahan yang relevan di sekarang gitu. Jadi kalau bisa kaitin sama SDGs gitu. Oke, yang kedua, lihat referensi tahun sebelumnya. Nah, kalian lihat tuh judul-judul di tahun sebelumnya. Kayak kayak apa sih yang judul lolos itu kayak gimana? Cara bikin judul yang bagus itu gimana gitu. Terus juga topiknya seperti apa. Jadi kalian kayak bisa ngamatin dari permasalahan di tahun sebelumnya yang udah lolos PKM gitu. Terus yang ketiga, gunakan metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Di sini kayak kalian lihat, oh ini idenya bagus ya, tapi kayak misal kurang efektif ketika diterapin di sini gitu. Terus kalian kayak mikir punya solusi, oh baiknya ternyata ide ini tuh dilaksanain seperti ini gitu. Jadi sebisa mungkin ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Jadi kayak jangan copy paste gitu. Tetap ada modifikasi dari penelitian yang udah ada gitu. Yang keempat, ide yang tidak ada peluang terkendala pelaksanaannya gitu. Jadi misal gini, kalian ngidenya itu terlalu yang high banget gitu. Sampai-sampai kadang itu ternyata bingung cara apa ya, cara pelaksanaannya gitu. Jadi jangan sampai kayak gini. Misalkan ada nih temenku juga, dia idenya bener-bener bagus, tapi realisasinya ketika udah pelaksanaan itu kayak kurang gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ngajuin, lihat dulu nih kemampuan sama apa ya, kayak kita analisis gitu loh, bisa nggak ya kalau misal bener-bener lolos pendanaan, bisa terrealisasi dengan bener nggak gitu. Jadi jangan asal ngide, tapi kita juga tahu gimana sih kayak kendala misal kayak terlaksana atau enggaknya itu kayak gimana. Kita breakdown terlebih dahulu gitu. Terus yang nomor 5, kalau produk fungsional harus skala penuh yang bisa dioperasikan. Nah, di sini misalnya itu kayak di bidang PKMK ya, PKMK kan produk gitu. Nah, jadi bener-bener kalau kita ngejual sesuatu pasti kan bisa dipergunakan ya. Nggak mungkin kita ngejual tapi kayak barang yang udah rusak atau gimana itu kan nggak mungkin gitu. Jadi ketika kita udah bikin apa ya, memutuskan untuk bikin PKMK, jadi kan luarannya mesti produk gitu. Jadi bener-bener harus yang bisa digunain gitu, atau enggak yang produk yang alat dan lain-lain itu bener-bener harus bisa digunain gitu. Jadi jangan yang apa ya, ya yang tadi itu jangan terlalu ngide tapi realisasinya zonk gitu. Jadi harus rasional lah intinya gitu. Terus yang terakhir tidak harus benar-benar baru. Nah, ini maksudku tuh kayak tadi yang ATM itu. Jadi kayak amati, terus tiru, terus ada modifikasi gitu. Jadi di sini kan apa ya, kita nggak mulai mikir dari awal, tapi kita mikir kekurangan dari si ide tersebut gitu. Ternyata di ide tersebut nggak apa ya, nggak efektif gitu. Ternyata kalau pakai ditambahin sama yang inovasiku dari ide lama itu lebih efektif. Nah kayak gitu tuh nggak apa-apa gitu. Nah ini ada contoh gitu. Ini aku contohnya terkait produk. Nah, ketika satu produk ya, produk itu memiliki fungsi A sama fungsi B. Terus juga misal nih kita dimultifungsiin gitu. Ketika satu produk kayak apa ya? Kayak satu jenis tapi dia tuh kayak punya
dua gitu loh, dua hal gitu. Nah, tapi ternyata kita inovasiin bisa dijadiin satu gitu si produk itu. Jadi kayak apa ya, diefisiensiin gitu. Jadi lebih efektif dan lebih efisien gitu. Di situ kayak terlihat terkait keterbaruannya gitu. Oke, bisa next. Nah, ini berapa rekap dokumentasi yang aku jalanin gitu. Sebenarnya ideku ini itu dimulai dari PKM ku yang tahun 2022 gitu. Di tahun 2022 aku neliti terkait kandungan dari cangkang rajungan. Nah, kenapa sih aku milih cangkang rajungan gitu? Di sini aku sendiri tuh berasal dari daerah Tuban. Daerah Tuban sendiri tuh terkenal sama yang namanya pesisir gitu. Jadi banyak pantai-pantai. Nah, ketika aku main di pantai itu kayak bener-bener banyak banget cangkang rajungan itu kayak berserakan di sisi pantainya gitu. Nah, aku pernah apa ya, kayak berbincang juga kebetulan di situ pas ada orang ya. Aku tanya gitu di orang atau warga tersebut. Ternyata di situ tuh banyak apa industri rumahan yang mana dia tuh misahin antara daging rajungan dengan cangkangnya gitu. Nah, kayak contoh foto yang paling kanan bawah gitu. Nah, di situ kan aku apa ya, aku survei gitu ke industri tersebut gitu. Jadi yang diambil tuh hanya sebatas dagingnya aja gitu. Jadi untuk limbah berupa cangkangnya itu ya dibuang gitu, udah dibuangnya itu di sisi pantai gitu dan baunya itu kayak bener-bener nyengat gitu loh kalau misal udah lama kelamaan gitu. Jadi limbah tersebut tuh bener-bener kayak numpuk dan nimbulin bau terus juga terlihat gunung gitu loh. Jadi kayak nggak enak dipandang gitu. Jadi ya udah aku waktu itu ngobrol sama dosenku terus juga dari dosenku kayak apa ya, setelah aku studi literatur juga kayak kandungannya apa yang dari riset by jurnal dulu terus juga aku punya ide gitu terus aku tahu apa ya permasalahannya jadi kayak aku konsultasiin gitu ke dosen terus ya udah di situ kayak ngalir yang tahun pertama aku riset dulu terus tahun yang kedua di tahun 2023 itu aku jualin massal gitu jadilah sebuah produk kayak yang di pojok kiri atas ini jadi produknya namanya Krabby Spray dia itu bisa ngereduksi dari bahaya asap rokok gitu. Oke, bisa next. Nah, mungkin di sini udah slide yang paling akhir gitu. Tadi di awal aku juga udah apa ya kayak punya motivasi. Terus ini juga aku kasih motivasi lagi deh. Jadi gini, pantang menyerah itu bukan berarti Anda tidak pernah merasa lelah, tetapi berarti Anda itu tidak akan pernah menyerah pada rasa lelah gitu. Jadi aku sendiri pun pasti punya titik jenuh, punya rasa capek, rasa lelah gitu. Tetapi di sini bukan berarti aku harus pantang nyerah gitu. Di sini aku harusnya itu kayak ya udah berhenti dulu beristirahat gitu ketika sedang capek. Tapi nggak boleh yang putus asa, jadi nggak boleh pantang menyerah gitu. Jadi tetap harus maju ke depan, tapi di sini ketika udah lelah, ya udah aku mulai beristirahat terlebih dahulu gitu. Jadi apa ya? Sebisa mungkin kalau kita ada masalah gitu, jangan pernah kita nyerah gitu. Mungkin bisa aja kita kayak ya udah kita healing dulu lah gitu, atau ngapain dulu yang bisa kayak ngebuat apa ya mood kita atau semangat kita naik lagi gitu buat nyelesain masalah tersebut gitu. Oke, bisa next. Oke, mungkin cukup sekian terkait sharing da- dari aku. Mungkin bisa sharing juga di lain waktu, di lain kesempatan gitu. Jadi nggak hanya terputus di dalam seminar atau Zoom ini gitu. Jadi mungkin buat kedepannya bisa nih kalau mau tanya-tanya bisa DM aku atau juga mungkin mau mentoring juga nggak apa-apa nanti bisa minta nomorku ke panitia gitu. Mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kalimat penutup yang bagus nih dari Mbak Leo. Pantang menyerah itu bukan berarti tidak pernah lelah ya, tetapi tidak akan pernah menyerah pada rasa lelah. Banyak banget yang udah Mbak Leo kasih ke kita tips lolos gimana, terus meminimalisir kesalahan dalam pelolosan gimana, dan juga pasti kunci lolos PKM itu sendiri gimana. Oke Kak Leo, eh, sebelumnya ini udah ada teman-temannya yang nanya ini siapa Kak Maulana Zaki. Mungkin langsung aja kita langsung masuk ke sesi feedback, sesi tanya jawab atau sesi sharingnya. Kepada Kak Maulana Zaki, boleh untuk on cam dan on mic-nya untuk bertanya ke Kak Leo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin bertanya ya Kak, terkait PKM ini. Saya seringkali kebingungan gitu Kak, untuk membuat PKM yang baik kayak gitu kan. Yang kalau saya minati itu kan PKM RE ya, sama karena bisa berupa artikel ilmiah dan emang penelitian bener-bener real kayak gitu kan. Nah, di mana apa sih eh, umumnya PKM RE ini tuh nggak lolos pendanaan gitu Kak. Apakah metodenya, ataukah judulnya, ataukah gimana? Soalnya kendala aku ngerjain PKM RE ini tuh di bagian novelty ya, novelty sama produknya kayak gitu. Kenapa? Karena riset ini kan mungkin variabelnya lain, banyak yang bisa diubah menurutku, tetapi ya produk-produknya ya itu-itu aja kayak gitu. Dalam arti itu-itu aja tuh di jurnal bisa kita cari, kemudian referensi juga paling menyatukan jurnal, ya sebenarnya kelihatan ujungnya ini tuh apa kayak gitu menurutku lah ya. Terus juga dari segi kebaharuan atau supaya dibuat versus ini tuh unggul nih RE ini, Exalta ini dengan riset lain itu kira-kira gimana? Apakah lebih dibanyakin, mungkin lebih kan sekarang tuh lagi tren waste to energy atau pengelolaan limbah gitu. Apakah lebih dibanyakin source-nya itu from organic atau mungkin desain yang di bagian lampir-lampirannya itu ditambah desain. Kira-kira seperti apa ya Kak? Gitu kan. Oh, Gimana nih Mbak? Atau langsung boleh dua arah atau gimana nih? Kak Leo maunya langsung jawab atau gimana nih? Boleh langsung kalau mau. Aku mau dua arah nih sama penanya, mau tanya-tanya dulu. Jadi aku tahu lebih dalam terkait masalahnya gitu. Oke, oke, boleh, boleh. Oke. Dari Kak Maulana sendiri, kira-kira yang udah pernah diajuin itu terkait apa ya? Maaf judulnya atau apanya ya Kak ya? Boleh judul atau juga gambaran gambaran penelitiannya terkait apa gitu? Jadi gambaran penelitiannya itu RA itu saya ada dua. Yang pertama itu tentang produk adsorben kayak gitu. Itu banyak sekali gitu kan. Ya, paling kan variasinya ya seperti itu ya. Mungkin limbahnya, kemudian bahannya atau segi prosesnya gitu. Yang kedua tuh tentang paving block kayak gitu kan. Dia sama gitu. Dua-duanya itu dibuat komposit. Nah, itu sih. Lanjut lagi ke permasalahannya yang adsorben itu adalah efektivitasnya gitu. Yang aku rasa tuh mau dirubah variasi gimana dari jurnal efektivitasnya segitu-gitu aja. Pun juga dengan yang paving block ya. Saat ini juga paving block sudah banyak, tetapi yang saya inovasikan dia ukurannya lebih besar, kemudian ditambahin bahannya sekian, tetapi kembali lagi gitu. Ini yang menjadi permasalahan itu emang belum ada gitu riset yang benar-benar membahas seperti ini kayak gitu kan, pasti kan apakah berhasil atau tidak ataukah gitu. Mungkin bisa langsung aku jawab ya. Jadi gini, kebetulan yang RE itu juga aku bahas juga terkait adsorben gitu. Adsorben sendiri gitu kan dia kayak nyerap gitu loh. Nyerapnya tuh kayak dia sebagai penyaring gitu. Kalau absorben yang B itu dia kan nyerapnya sampai ke dalam gitu. Nah, untuk adsorben sendiri berarti kan dia kayak ada ngefilter gitu. Nah, kalau aku itu kemarin pakai apa ya? Ya yang cangkang rajungan itu sendiri, aku kayak cari tahu lah bahan yang apa sih kayak kandungan terkait yang apa ya bahan yang bisa dibuat adsorben itu apa aja gitu.
Nah, ternyata dalam kandungan cangkang rajungan itu banyak yang namanya kitosan. Nah, kitosan sendiri itu nggak efektif gitu kalau sebagai adsorben gitu. Jadi dia efektifnya itu diolah lagi jadi yang namanya kitin, terus juga yang namanya CPM atau kitosan polimer medium gitu. Jadi kita gali terus gitu loh Kak bahannya itu. Jadi nggak sebatas misal bahan apa dia bisa digunain sebagai adsorben gitu. Jadi kita teliti lagi nih. Soalnya aku di sini terkait ini tuh kayak ya tadi harus ngelewatin proses pembuatan kitosan terus juga pembuatan kitin terus juga CPM tadi. Nah, di situ terus juga kita lihat nih, adsorbennya itu mau terkait apa. Biasanya kebanyakan yang udah aku tahu ya, soalnya aku juga anak teknik lingkungan ya. Nah, untuk adsorben sendiri itu kebanyakan pasti di limbah cair gitu. Banyak banget yang udah bahas terkait limbah cair. Jadi di sini aku punya inovasi. Kok banyak ya cuma sebatas limbah cair gitu. Aku lihatlah kayak cari-cari tahu, oh dia ternyata bisa juga terkait, nyerap terkait yang polusi udara gitu. Polusi udara yang aku ambil itu terkait, berasal dari gas, asap rokok gitu. Jadi di situ bener-bener apa ya, udah runtut gitu loh. Ketika bikin kerangka penelitian kita harus apa ya, sedetail mungkin gitu. Jadi jangan cuma, apa ya, tindakan, tapi tindakannya itu nggak yang runtut gitu loh. Di situ tuh kayak berapa gramnya udah harus dicantumin gitu. Jadi kayak bener-bener harus udah rinci ketika udah buat kerangka penelitian. Terus juga kalau bisa ya itu udah ada kayak datanya dikit gitu. Jadi di PKM ini sebelum aku submit, aku udah mulai neliti gitu. Jadi udah ada data sedikit. Jadi data tersebut udah aku cantumin di proposal gitu. Jadi data tersebut itu fungsinya apa? Fungsinya biar kayak trusted gitu loh. Jadi, oh iya ya ternyata di sini udah ada datanya singkat gitu. Jadi reviewer itu kayak ngelihat, oh berarti benar apa riset ini bisa dijalankan dengan baik gitu. Soalnya udah percaya ada datanya sedikit data yang dimaksud bisa ditampilin grafik gitu. Jangan cuma sebatas data mentah yang ada di tabel. Jadi harus kita olah terlebih dahulu gitu. Pasti kan udah diajarin ya Kak sama yang namanya statistik gitu. Di situ kan banyak banget kayak pengolahan data juga. Terus di situ cari gitu pakai yang ANOVA atau yang lain-lain gitu. Jadi dilihat kayak penelitiannya pakai yang apa gitu. Terus juga metode kayak membuktikan keefektifannya gitu. Aku dulu pakai apa ya? Perhitungan aku juga ngitung terkait Langmuir gitu. Jadi bener-bener apa ya? Kalau bisa RE itu bener-bener yang meyakinkan. Jadi jangan yang sebatas umum aja gitu. Terus juga dilihat kita riset dulu nih di jurnal-jurnal. Jadi risetnya itu juga cuma di jurnal yang Indo gitu. Kita harus lihat juga jurnal yang internasional gitu. Jadi kita tahu nih, apa ya, seberapa urgensi sih dari riset yang kita angkat gitu. Itu sih. Terus juga terkait yang, paving block. Kalau aku dulu paving block itu, pernah buat juga. Aku dulu paving block itu, buat dari, pelepah pisang gitu. Itu aku ikutin di lomba karya tulis ilmiah. Kebetulan aku lupa ya juara berapa, itu udah riset lama, SMA kalau nggak salah. Nah, itu aku mikirnya itu karena pelepah pisang itu kan banyak seratnya. Jadi aku udah cari-cari juga di apa di jurnal. Terus juga pas itu aku juga udah bikin prototipenya juga sama sama apa ya guruku di SMA dulu. Jadi itu sih ideku yang terkait blog dulu gitu. Terus apa ya? Tapi apa ya, di sini juga paving block sekarang juga udah banyak gitu ya, maksudnya udah ada kayak paving block dari sampah, sampah plastik bahkan udah bisa diolah jadi paving block gitu. Jadi gitu sih kayak lihat lagi di penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Terus juga kalau bisa kalau Kak Maulana mau ikut RE itu
kalau Maulana harus apa ya nge-breakdown dari penelitian sebelumnya kayak ditulislah penelitian sebelumnya tuh udah ada apa aja itu ngebahas terkait apa yang mirip dengan penelitian dari Kak Maulana itu sendiri gitu. Dari Kak Maulana ada feedback lagi kah? Oke, I see. Ya, jelas sih berarti ya harus penelitian sebelumnya itu ya yang harus jadi di highlight kayak gitu. Udah Iya sih Kak, cukup sih Kak, betul. udah dijawab juga. Oke, mungkin setelah ini kalau mau apa ya mentoring lebih lanjut juga nggak apa-apa sih Kak. Soalnya kan ini PKM kalau nggak salah, kalau di Univku terakhir itu kalau tingkat Univ itu seleksinya tanggal 19. Mungkin dari Univnya Kak Maulana sampai tanggal berapa? Soalnya apa ya seleksi tingkat internal kan beda-beda gitu. Kalau yang dari Bilmawa sendiri kan masih Maret kalau nggak salah atau akhir Februari gitu. Aku juga agak lupa gitu. Oke, oke, cukup. Terima kasih Kak. Oke, Kak Maulana sama-sama. Oke, makasih buat Kak Maulana Zaki atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali sore hari ini. Dan ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari kolom komentar. Dari Kak Alvin Andrian. Belum bisa on cam dan mic karena kondisi yang tidak kondusif. Oke, nggak apa-apa. Mau tanya Kak, gimana sih Kak cara mencari tim yang baik? Pernah nggak sih Kak dapet tim yang hilang-hilangan? Terus gimana Kak ngatasinya gitu? Mungkin dari Kak Leo sendiri. Oke, di sini aku jawab by pengalaman aku sendiri ya. Jadi kan aku lolosnya udah 2 kali ya. Jadi di 2 kali ini aku dengan tim yang berbeda. Jadi pasti adalah permasalahan terkait internal atau antar tim gitu. Di sini kalau yang aku PKM RE itu karena aku sama cutting, jadi kesibukannya mungkin juga beda, mungkin lebih sibukan cutting ya. Jadi dulu kayak koordinasinya kalau misal cutting nggak bisa ya udah langsung aku yang koordinasi sama dosen. Nah, kebetulan dosenku tuh beliau orangnya enakan banget gitu. Jadi diajak diskusi itu enak kayak teman sendiri gitu. Jadi di situ pinter-pinterlah cari dosen pembimbing gitu. Gak semua dosen itu kayak yang humble buat diajak diskusi gitu. Nah, untuk yang permasalahan kedua, aku itu berasal dari studi yang beda-beda gitu. Karena PKMK ya, pastinya aku ngegandeng anak yang berasal dari Soshum. Nah, di sini Soshum terus juga dari prodi lain juga gitu. Soalnya kan ini lebih kompleks ya PKM kewirausahaan gitu. Jadi aku nggandeng dari beda-beda prodi gitu. Nah, ini juga case-nya juga kesibukan sih gitu. Jadi sebenarnya itu kesibukan itu setiap orang pasti punya kesibukan ya. Nah, tapi kayak pinter-pinterannya kita gitu loh buat manage kesibukan kita gitu. Jadi, ya pasti punya kesibukan, tapi ya bisalah kita ngatur kayak, skala prioritas mau ngerjain mana dulu, mana yang urgent yang perlu dikerjain, mana yang waktunya emang mepet gitu. Jadi di sini kayak karena kita emang, satu tim, jadi nggak mungkin bisa, apa ya, berjalan sendiri, jadi, kekompakan tim tuh bener-bener kayak harus terjaga gitu. Nah, tapi ketika udah ada tim yang ilang-ilangan, ya mau nggak mau harus salah satu tuh berkorban gitu. Jadi ketika misal itu udah nggak job desk-nya, tapi ada yang nggak dikerjain gitu, ya kalau kita bisa ya udah sih menurutku kayak kita ambil alih job desk dari anak yang, nggak apa yang waktu itu kayak nggak ngerjain gitu sih. Jadi, di sini kalau tips dari aku biar cari tim yang, enak gitu ya buat diajak kerja, yang pertama kalian harus, tanya dulu nih komitmennya gitu di awal. Bener-bener komitmen atau enggak gitu. Kalau misal ya nggak komitmen di awal, ya mending nggak usah gitu. Soalnya jujur PKM ini tuh berat gitu, beratnya soalnya dia berkelanjutan dan dia kurun waktunya 3 sampai 4 bulan gitu. Jadi bener-bener yang ya apa ya, kita juga kuliah, kita juga punya kesibukan lain, bahkan ada yang organisasi atau kegiatan eksternal lainnya gitu. Jadi, ketika kita juga udah join project bersama ya kita harus apa ya, kayak, tahulah, eee, tanggungannya kayak apa, terus juga, kewajibannya kayak apa gitu sih dari aku.
Gimana Kak Alvin? Apa udah cukup menjawab? Kak Alvin mungkin boleh kasih reaksinya untuk seberapa pas dengan jawabannya Kak Lil. Dan ini menarik banget nih Kak, komitmen. Ini nih kadang banyak teman-teman yang selombaan gitu mau ikut lomba sering kelupaan gitu tentang perkara, perkara komitmen. Di awal ngomongnya katanya komitmennya mau lomba dan sebagainya. Wah, tetapi kenyataannya di tengah jalan itu sering terjadi yang kayak miss tugas gitu. Jadi buat salah satu di antara kita itu ngerjain kerjaannya dia atau memanage kerjaannya dia gitu. Itu salah satunya mungkin ya. Oke, dari Kak Alvin, Andrian itu sudah cukup. Makasih banyak Kak katanya. Oke, buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh diketik di kolom komentar. Boleh raise hand. Kalau nggak ada mungkin ini Kak, ada pertanyaan dari teman-teman waktu ke formulir pendaftaran webinar kemarin nih. Boleh ini dibacain Kak ya? Oke, boleh banget. Ini dari siapa ini? Dari Kak Salma. Kak Salma pertanyaannya, Kak, kendala apa sih yang dialami selama PKM dan gimana sih Kak solusinya gitu Kak? Dari Kak Laili gimana Kak? Oke, kalau kendala dari aku sendiri ya, kalau dari aku sendiri, karena aku cetek nih, cewek teknik gitu. Pasti kan kayak di TikTok udah seliweran gitu. Teknik itu kayak apa sih, sesibuk apa sih gitu. Semuanya pasti sibuk sih, kayak balik lagi yang udah aku omongin tadi, pasti sibuk gitu. Tapi gimana caranya kita buat apa ya, manajemen waktu, manajemen diri dengan baik gitu. Terus juga jangan apa ya, terlalu ngeforsir sampai bener-bener apa ya, sakit atau gimana gitu. Jadi sewajarnya aja, tapi tahulah terkait kewajiban sama tanggung jawab yang udah diberikan gitu. Untuk kendala untuk kendala yang aku alami, yang pertama karena tim gitu. Mungkin karena apa ya, beda beda kesibukan yaitu tadi sih. Jadi, pasti ada anak yang kayak kurang dalam pengerjaannya gitu ya. Mau nggak mau, kalau emang dia bener-bener nggak bisa harus saling backup gitu biar Eee, apa ya, kekompakan tim tuh tetap terjaga gitu, jangan sampai timnya itu kayak pecah gitu. Kalau udah pecah itu kayak, apa ya, mau komunikasi juga kayak sungkan gitu. Jadi di sini, solusinya ketika timnya udah kayak gimana gitu, perbaiki dari komunikasi gitu. Mungkin, sering-sering meet atau nongs bareng gitu, nongki gitu ya, ngopi gitu. Jadi di sini kayak, ya udah santai aja gitu, walaupun ya berat, tapi ya udah dijalanin aja. Soalnya kan ini udah jadi pilihan kita buat ikut PKM ya gitu. Jadi pasti ada benefit sama, apa ya, kendala-kendala itu pasti ada. Tapi itu yang ngebuat kita buat bisa, ngejalaninnya, terus kita lebih maju, terus apa ya, ketika pasti, tahu kan kata-kata terbentur terbentur baru terbentuk gitu. Jadi kita harus, ngejalanin, susah-susah dulu, baru kita bisa ngerasain yang namanya seneng gitu. Gitu sih Kak Dwi. Menarik nih. Ada lagi nih Kak dari teman-teman dari Kak Nisrina Dwi Rahayu. Pertanyaannya nih, gimana sih Kak tips-tips PKM untuk mahasiswa yang belum berpengalaman sama sekali? Yang ingin terjun terjun tapi belum ada pengalaman gitu Kak. Oke, untuk yang belum ada pengalaman sama sekali, sebenarnya aku ya juga di waktu awal yang maba itu juga nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Di sini juga aku, mencoba gitu. Yang pertama pastinya harus ngecoba, kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu, terkait hal itu gitu. Jadi yang pertama harus berani mencoba dan berani gagal gitu. Ketika misal nggak sampai lolos pendanaan PKM, ya udah itu berarti belum rezekinya gitu. Jadi harus berusaha lebih keras lagi atau bahkan bisa aja kalian ikutin ke perlombaan KTI gitu. Di situ kalian juga udah mulai belajar gitu loh, KTI atau esai atau business plan gitu. Mulai belajar gimana sih cara nyusun yang bagus itu, bahasanya gimana, judulnya gimana, isinya seperti apa biar yang bagus, terus juga cara presentasi gitu. Jadi
pasti ada hikmah lain gitu. Ketika kita ada gagal, pasti di situ tuh ada suatu hal yang nggak terduga gitu sih. Gitu dari aku. Oke, berarti coba dulu kalau urusan gagal itu mah belakangan. Coba gagal, gagal, terbentur, Iya, terbentur, bener banget, terbentur. bener banget. Benar-benar. Ini Kak, ada lagi nih dari Kak Febri. Kak Febri ini pertanyaannya, Kak, bagaimana sih cara mencari dana atau sponsor dengan tepat? Oke, gimana cari dana atau sponsor yang tepat gitu? Em, Kalau aku sendiri waktu PKM kemarin nggak apa ya, nggak dapet dari yang sponsor gitu. Tapi di sini ketika kalian pengen punya sponsor, kalian harus tahu dulu nih tujuan kalian PKM itu terkait apa gitu. Jadi ketika kalian ngajuin itu harus relate sama kegiatan kalian gitu. Misalnya nih kalian ngajuin terkait pengabdian masyarakat yang basisnya terkait lingkungan. Nah, itu bisa kan ngajuin ke perusahaan yang dia lagi ngembangin CSR-nya gitu. Siapa tahu kan dapat sokongan dana gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu ya pastinya kalian ada apa ya, administrasinya gitu. Mungkin kalian nyodorin sponsor dari apa ya, ngebuat dari apa kayak tanda tangannya apa aja dari univ, terus juga kalian ajuin ke perusahaannya gitu. Jadi, kalau dari aku pertama kalian harus lihat dulu, relate nggak sama perusahaan yang kalian mau target buat minta sponsor gitu. Kalau udah relate ya gas aja, siapa tahu dapet gitu. Nah, di sini atau enggak gitu kalian apa ya, ikut kayak pendanaan dari kampus itu kan ada ya kadang kayak entah itu riset dari kampus itu biasanya ada untuk riset mahasiswa itu biasanya ada yang ngadain gitu ya. Mungkin aja bisa kalian dapat dari situ, soalnya di situ biasanya kayak apa ya, ada investor gitu loh. Ketika kita ada pitching, biasanya kan dilihat sama investor. Nah, siapa tahu, dari situ kayak, disumbang gitu loh, riset atau kegiatan kita terkait PKM ini, gitu sih dari aku. Oke, makasih Kak Leo untuk tipsnya. Nih, boleh nih Kak Febri diterapin tipsnya untuk PKM-nya nih. Oke, mungkin karena durasi sesi tanya jawab kita udah habis nih Kak. Kita tutup dulu untuk sesi tanya jawabnya. Nanti kalau buat teman-teman mau bertanya langsung, bisa nih DM Kak Lail di Instagramnya. Apa nih Kak? Apa Instagramnya Kak ini Kak? Oke, aku ketik di kolom chat aja. Oke. Bisa nih kita mutualan Ah, ah, ah. atau mau tanya-tanya lebih dalam juga boleh banget. Jadi di sini terbuka. Jadi aku juga senang kalau misal ada yang tanya gitu atau sharing-sharing gitu. Jadi ilmunya itu nggak cuma di aku tapi bisa apa ya bermanfaat juga gitu loh buat orang lain gitu. Wah, oke, bagus banget nih. Apa apa sebuah ini untuk Kak Lil sendiri. Boleh banget tanya-tanya Kak Lil ya. Ingat teman-teman, Instagramnya Kak Lil, @lil.alf11. Boleh langsung DM nanti kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut. Nah, dari sesi sharing kita sama Kak Lil sore hari ini tentunya kita dapat ilmu baru tentang PKM. Buat teman-teman yang emang belum pernah terjun untuk coba terjun ke PKM-nya, boleh banget untuk dicoba. Bener kata Kak Lil tadi, kalau nggak dicoba maka kita nggak akan tahu kita akan berhasil atau gagal. Terbentur, terbentur, terbentur. Karena teman-teman, PKM ini merupakan salah satu tempat untuk kita mengasah soft skill dan hard skill kita. Dan bisa salah satu ini benefitnya yang aku ingat banget ini. Mungkin ini jadi hal yang apa ya, mungkin berbintang gitulah. Karena bisa konferensi mata kuliah. Nah, kunci lolos PKM sendiri tuh banyak. Kak Lil tadi sempat jelasin yang ada 5 poin ya. Yang pertama, bercirikan intelektual mahasiswa, bisa memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai, dan kita lihat kearifan lokal daerah kita, itu daerah mana yang benar-benar potensial, dan kita harus juga melek sama teknologi dan melek akan tren isu-isu terkini. Wow, terima kasih Kak Lil, ilmu yang dibagikan hari ini luar biasa banget buat teman-teman sekalian. Ini benar-benar daging nih, karena PKM langsung dari orangnya yang benar-benar lolos pendanaan PKM. Nah, asik nih di webinar Pionir Muda.
kita bisa sharing sama Kak Lil. Kenapa? Karena yang pertama, temanya oke. Apa itu tentang PKM? Yang kedua, narasumbernya kece. Langsung dari mahasiswa yang lolos pendanaan PKM. Yang ketiga, apa ayo? Yang tentunya relasinya satu Indonesia. Wow, kece ini banget sih. Teman-teman, jika nanti mau membagikan insight dari kakak-kakak yang keren ini, terutama Kak Lel, bisa tag Instagramnya Kak Lel atau tag Instagramnya pionirmuda.id. Nanti bakal di-share ulang ya Kak ya. Nah, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Boleh dibantu teman-teman webinar buat share sertifnya. Kita uh, kasih ke Kak Lel sebagai salah satu ucapan terima kasih atas sharing session yang sangat luar biasa hari ini. Boleh dibantu teman-teman? Oke, Kak Leo, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa ngobrol bareng, sesi sharing bareng sama Kak Leo tentang PKM terutamanya di webinar Raih Potensi Pionir Muda minggu ini. Nah, teman-teman semuanya, ini masih aman kan? Masih fokus semua kan di kamera? Jadi kita mau sesi dokumentasi dulu. Ayo di-on-kan kameranya biar kelihatan nih Mas sama Mbaknya yang cantik ganteng yang tentunya kayak ini calon-calon peraih pendanaan PKM kayak Mbak ya tahun 2024. Amin ini semua boleh di-on-kan kameranya calon-calon yang lolos pendanaan PKM tahun 2024 ini. Mana nih semangatnya? Boleh? Oke, udah ada Kak Dipa yang on. Ayo yang lain, Kak Ayora, Kak Aulia, Kak Tahnia, Kak Siti. Boleh nih di on kamera. Kita mau dokumentasi. Tim panitia webinar mohon bantu ya nanti untuk SC-nya. Ayo guys, kapan lagi kita nih bisa satu room sama Kak Lil nih. Ayo dong, kita on kameranya. Oke Kak Ayora, nggak apa-apa. Yang lain ayo. Ayo ditunggu masih ya. Kak Lil ini berarti semester berapa nih Kak? Kalau boleh tahu. Aku sendiri semester 6. Oh, semester 6 berarti ini sebentar lagi nih. Ya, Aduh, memasuki wow. semester tua nih. Wow, nanti semoga lancar ya Kak ya Ya, perkuliahannya. amin. Semoga Dan, dilancarkan kegiatannya. dan ini keren banget nih Kak Lil. Aku lihat CV-nya Kak Lil itu bener-bener wow dari pendanaan PKM terus BMC dan masih banyak lagi nih. Terutama tentang lingkungan nih karena Kak Lil kan teknik lingkungan ya Kak ya. Iya, bener banget. Kalau Kak Dwi dari prodi apa? Kalau aku dari perbankan syariah kebetulan. Oke, keren banget nih Kak Dwi. Semester berapa, Kak? Kalau aku semester 4 Kak. Oh, masuki masa tengah nih. Iya, masa tengah-tengah ini. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Oke, ini masih ditunggu ya. Kak Siti udah on, Kak Nisrina udah on, Kak Adiu juga udah on, Kak Aulia, Kak Tania juga udah on ini. Ayo masih ditunggu. Oke, kayaknya cukup ini ya. Teman-teman yang lain mungkin kendala sinyal ataupun nggak bisa on cam. Oke, panitia webinar mohon dibantu untuk share screen SC-nya. Oke, aku bantu Oke, hitung mungkin ya, Kak. kita hitung ya. Oke, boleh-boleh Kak Tania. 1, 2, 3. Oke. Lagi, Kak, gaya pionir muda belum? Oh, gaya pionir bunda gimana gini ya? Ya. Oke. Oke. 1, 2, 3.
Sekali lagi, daya bebas. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke. Oke, kami ucapkan terima kasih buat Kak Leil atas ilmunya yang luar biasa pada webinar kita kali ini. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, berarti udah saatnya nih kita merajut rindu yang di kemudian hari. Tapi teman-teman tenang aja, ini bukan terakhir kok, karena nanti di hari yang sama, di jam yang sama, tapi di minggu depan gitu kan ya, ya pastinya. Webinar Raih Potensi itu bakal hadir lagi dengan tema yang tentunya menarik. Nah, teman-teman juga boleh kasih saran masukan tema apapun itu yang pengen diangkat di webinar Raih Potensi kali ini. Kami juga sangat terbuka lebar untuk teman-teman yang mau usulin tema-temanya. Ada ya di kolom komentar tadi udah disampaikan oleh panitia linknya. Nanti teman-teman boleh nih request sesuka teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk direkomendasikan webinar ini kepada teman-teman kalian, terutama teman-teman Nongki, teman-teman Univ, atau teman-teman alumni kalian nih, agar teman-teman kalian juga bisa update terkait seputar info-info daging, terutama hari ini nih, PKM. Dimana lagi kan kalau bukan di webinar Raih Potensi 3. Dan jangan lupa, Pionir Muda juga ada kelas-kelas buat teman-teman yang mau ngembangin diri, yang mau upgrade skill lomba, tips menang awarding, dan tentunya mentoring yang super kece dari mentor-mentor yang gak kalah kece, terutama Kak Leil. Oke, langsung aja dicek di Instagramnya, @pionirmuda.id, dan pantengin terus kelasnya sekaligus promonya. Siapa tahu